Dan kesehatan juga untuk lima mutiara mahkamah yang nanti akan kita baik hubungan yang baik dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalawatullah wassalamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil umqadu wa tanfaridu bihil quratu wa tuqadu bihil hawaiju wa munalu bihil radhaib husnul khatimi wa yustasqal qamaru biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Shahibul Maqam, Ketua DKM Sholat Ikhlas, orang tua kami Bapak Haji Ali. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keberkahan dan senantiasa mengayomi kita semua. Juga guru-guru kita di kesempatan pagi hari ini yang hadir, di antaranya guru kita Ustaz Adil yang tadi telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Juga ada Ustaz Muhyiddin, Ustaz Said, sekaligus juga Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa. Juga ada Ustaz Adnan Darwis dan para guru-guru yang lainnya. Mohon maaf tidak menyebutkan seluruhnya, tidak mengurangi takzim kami kepada para guru-guru kita sekalian. Pengurus DKM Bapak Saifuddin, Bapak Al-Budi, Bapak Marzuki, Bapak Adib Mursyadin. Alhamdulillah banyak hadir di kesempatan pagi ini. Ada Pak Muhammad Agus, Bapak Haji Sukma Wibowo, Bapak Haji Mulyono, Bapak Nugroho Fajar, Bapak Haji Sultan, seluruh hadirin jamaah yang dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak RW 02, Bapak Marjaya Suhamba, Bapak-bapak seluruhnya yang insyaallah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bangun dari tidur kita, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan suasana pagi yang cerah, kemudian aman lingkungan kita dari berbagai macam bahaya, bencana, malapetaka. Ini merupakan nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendoakan, tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan ujian musibah malapetaka. Semoga mereka diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi korban jiwa semoga diberikan kebaikan, husnul khotimah, dan mereka tercatat sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tercatat 867 korban jiwa banjir yang ada di Sumatera. Itu bukan jumlah yang sedikit. 867 korban
korban jiwa itu adalah jumlah yang besar, dan yang meninggal itu 867, kemudian yang hilang itu 512 dalam beberapa hari. Semoga ketemu dan semoga selamat ketemunya yang hilang, dan kalaupun kemudian tidak selamat, semoga husnul khotimah. Amin. Itu wilayah negara kita, Sumatera. Kita doakan juga di mancanegara, di Palestina yang sejak 2023 sedang juga dizalimi, meninggal total korban jiwa 70.000, Pak. Kita doakan semoga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah banyaknya korban jiwa saudara kita di Sudan, yang ternyata lebih banyak, bahkan lebih dari 2 kali lipat di Palestina. Kalau di Palestina 70.000 korban jiwa, ternyata di Sudan itu 150.000, Pak, yang meninggal dunia. Ya, konflik antar saudara, perang saudara di sana yang sebegitu dahsyat hebat sampai menelan korban 150.000 jiwa, dan kemudian yang mengungsi sampai lebih daripada 12 juta. Itu saudara muslimin kita di Sudan. Semoga semuanya diberikan kedamaian, segera islah antara mereka. Dan itu memang begitu membuat hati kita miris antara dua pasukan besar di Sudan, RSF, Rapid Support Force, kemudian melawan dengan Sudanese Armed Force. Dua-duanya adalah pasukan bersenjata di Sudan, dan kemudian bertikai sampai kemudian menyasar korban bagi warga sipil. Semoga diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kesempatan pagi yang berbahagia ini izinkan kita akan bahas sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Insyaallah hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ذات يوم أمام أصحابه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Satu waktu Rasulullah SAW di hadapan para sahabat-sahabat, Rasul kemudian memberikan ilmu, ya, betapa indahnya hidup bersama Rasul. Di setiap hari, bahkan di setiap saat bersama Rasul itu dapat petuah, dapat tauji, dapat arahan, ya, yang arahannya pasti valid dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat di satu hari mendapatkan petuah dari Nabi dengan metode yang biasa disampaikan. Nabi bertanya, "Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan," kata Nabi, "ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat," kepada beberapa amalan rangkaian ibadah ritual, kata Nabi, yamhullahu bihil khataya, yang mana kalau ritual rangkaian ibadah itu kalian kerjakan, maka kalian akan mendapatkan penghapusan dosa. Yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, enggak hanya kemudian dihapuskan, dihilangkan, diusap-usap dosanya, tapi juga yarfa'u bihid darajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua keutamaannya kalau kita melakukan beberapa amalan berikut. Yang pertama, kita akan yamhu Allahu bihil khataya, akan dihapuskan kita punya salah, kita punya hilang, kita punya dosa. Kemudian yarfa' bihid darajat, diangkat kita punya kedudukan, derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau Pak ditunjukkan mana begitu mau? Mau pastinya. Maka sahabat kala itu juga bilang, "Bala ya Rasulullah, maukah kalian kutunjukkan kepada amalan yang bisa menghapuskan dosa, meninggikan derajat?" "Bala ya Rasulullah," jawab sahabat kali itu. "Mau."
besar. Kullu bani Adam khata'un. Kita manusia banyak punya dosa, punya salah, kesalahan, khilaf. Maka ketika dikabarkan ada satu amalan, satu kegiatan ritual ibadah yang bisa menghapuskan dosa, betapa ingin tahunya kita dan kemudian mengamalkannya. Apa kemudian kata Nabi? Ketika sahabat mengiyakan, ya kami mau wahai Rasulullah dikabarkan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW di hadis sahih tadi dalam kitab Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan yang pertama adalah ketika kita pengen mendapatkan keutamaan itu, yang pertama adalah kita lakukan kasratul khutu ilal masajid wa isbagul wudu' indal makarih wa intizarus shalah ba'da shalah. Ternyata hal-hal itu sudah kita lakuin, Pak. Ya, insya Allah. Ketika Nabi bertanya, maukah kalian kutunjukkan kepada amalan-amalan yang Allahu bihil khotoya wa yarfa' bihi darajat? Bala ya Rasulullah, kami pengen ya Rasulullah diberikan info itu. Ternyata yang pertama kata Nabi, amalan yang bisa menghapuskan dosa kita, yang bisa mengangkat derajat kita. Di urutan hadis tadi yang pertamanya adalah isbagul wudu' 'alal makarih. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita mau dihapusin dosa kita, diangkat derajat kita isbagul wudu' 'alal makarih. Apa itu isbagul wudu'? Itmamul wudu' bi arkanih wa sunanihi. Kita diminta menyempurnakan wudu kita, Pak. Kita dituntut untuk melakukan sunnah-sunnah, apalagi rukun-rukun wudu kita. Jadi jangan kecepek-kecepek doang dulu. Jangan cuma kemudian yang wajib-wajibnya doang sekali lagi. Ya sah, masah ya kalau kita melakukan yang rukun-rukunnya doang. Kita kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kita basuh wajah doang. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai sikut doang. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian rambut doang, kepala kita usah. Wa arjulakum ilal ka'bayn, sampai kemudian kaki doang. Sah enggak sah? Niat di awal. Cuma itu aja sah. Tapi kemudian Nabi menginformasikan kepada kita, kalau kita pengen kemudian dihapus dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita, isbagul wudu' 'alal makarih. Hendaknya kita sempurnakan ketika wudu, baca doa niatnya, kemudian kita buka dengan membasuh tangan kita sambil ada doanya, ya. Kita kumur-kumur atau kita juga istinsar, kita istinsar dan yang lain. Maka doa-doa sunnah-sunnah yang ada dalam wudu itu menjadi penyebab kita menyempurnakan wudu kita. Terlebih kita wudunya di masa-masa atau di waktu-waktu yang makarih. Waktu yang makarih yang kita nggak suka itu kayak waktu dingin. Pagi ini dingin nggak? Dingin kalau saya ini sampai menggigil. Maka kalau di waktu dingin ini kita tetap sempurnain wudu kita, insya Allah Pak, ngucur itu dosa-dosa dari setiap anggota wudu kita. Ketika kita usap wajah kita, itu ngucur dosa di wajah kita, mata kita melihat yang haram, turun dosa kita. Kepala kita turun, itu dosa-dosanya. Tangan kita itu pada ngucur, hatta min asfariha, sampai di ujung-ujung kuku kita diturun Pak dosa kalau kelihatan. Karena begitu utamanya wudu yang kita lakukan. Ya, jadi yang pertama kalau kita pengen kemudian kita dihapusin punya dosa kita punya dosa, kemudian kita pengen diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi yang pertama isbagul wudu' 'alal makarih. Kita sempurnain wudu di masa-masa yang susah, yang enggak enak sekalipun. Kalau sekarang wudu enak ya, pada waktu ya. Tinggal buka keran. Kalau zaman kita kecil kan kita udah nimba dulu, pating kreot itu tambang ya. Kemudian kita isiin tempayan di padasan ya. Itu capek atau kita bekali dulu. Dikali kemudian ada biawak, ada ular, bahkan ada buaya ya. Kita kalau nyempurnain ya di cuaca di tempat yang ekstrem itu kita maksud kategori isbagul wudu' 'alal makarih. Kalau kita bisa menyempurnakan wudu kita di tempat-tempat di waktu-waktu yang susah, kita lakukan penyempurnaan itu, maka insya
juga jangan diangkat derajat kita. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kasratul khuta ilal masajid. Kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua, kalau kita kemudian ingin dihapuskan kita punya dosa, diangkat kita punya derajat, yang keduanya adalah kasratul khuta ilal masajid. Hendaknya kita perbanyak, kita persering langkah kita ke musola, ke surau, ke masjid di kita. Kita perbanyak pindah, kita perbanyak langkah kita dari rumah kita, dari kediaman kita ke musola ini, ke masjid kita, ke surau kita. Ya, naik motor boleh nggak? Ya boleh. Tapi Nabi menyebutkan kasratul khuta. Nabi bilangnya banyakin langkah. Maka ternyata kalau ke masjid, ke musola, kalau masih terjangkau mah yang baik kita jalan. Nah ternyata jalan itu bikin sehat. Ya. Saya berapa kali berpapasan sama Ustaz Adnan, Masya Allah, jalan semua beliau. Ya saudara, sehat jalan itu. Bahkan kalau lagi pengen kurus tadi, salah satu jalan itu banyak jalan. Ya. Dalam ilmu pengetahuan disebutkan kita dengan jalan 30 menit itu bisa membakar 150 kalori. Kalori penting buat menggerakkan tubuh kita, tapi kalau kebanyakan jadi lemak, ya. Perut maju. Nah untuk membakar itu salah satunya dengan jalan kaki, nindak kita, sehat kita, kemudian mengeluarkan hormon namanya endorfin, membuat kita senang, bahagia, ceria di pagi itu kalau kita banyak jalan kaki. Tadi begini boleh dokter. Maka Nabi itu menyebutkan tadi kalau kita pengen diangkat derajat kita, dihapus dosa kita, kasratul khuta ilal masajid. Kita banyakin nindak ke masjid, kita banyakin nindak ke musola. Artinya apa? Kita sering hadir melaksanakan sholat berjamaah. Subuh kita ke masjid, musola. Zuhur nanti kita niatin, kita juga bisa kemudian ke masjid atau ke musola. Asar, maghrib, isya kita laksanakan dengan berjamaah. Mumpung kita masih sehat, kaki kita masih pada kuat, awas mata kita pada. Zaman Nabi ada yang matanya buta, minta rukhsah ke Nabi. Datang seorang buta kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah bin Maktum. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ila masjid. Aku buta, tidak ada yang menemani aku, menuntun aku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah SAW ajrohi sholahu wa yusalli fil bait. Dia minta rukhsah, dia minta dispensasi, dia minta keringanan. Kondisinya buta, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, di jalanan nggak bagus kayak kita sekarang, banyak binatang buas, banyak binatang beracun. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajrohi sholahu wa yusalli fil bait. Minta supaya dibolehin sholat di rumah. Boleh nggak teman-teman? Boleh ternyata. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul kasih ijadah. Silakan, boleh. Anda yang buta dan punya penuntun jalan, boleh Pak. Boleh sholat di rumah. Alam tawalla, dan ketika dia berlalu hilang, alhamdulillah boleh. Ternyata datang Jibril bisikin ke Nabi. Dipanggil lagi sama Nabi, ya pulang tanah. Kalau sami akan tidak. Kamu dengar nggak azan? Pak Jaidin kalau azan dengar nggak? Ternyata jawaban Abdullah bin Maktum kala itu, ya saya dengar. Wahai Nabi, Fa'ajib, ternyata engkau masih dituntut untuk datang ke masjid, diminta tetap ke musola, tetap hadir sholat berjamaah. Pak, Masya Allah, Subhanallah. Yang buta saja ternyata, yang awalnya Nabi kasih dispensasi, dibisikin sama Jibril, Nabi panggil lagi. Kalau masih dengar suara azan, ternyata datang ke masjid, matanya buta, gak
rajul masih diminta sama Nabi Pak untuk datang ke kita kemudian yang masih pada sehat, matanya pada awas, ya kakinya pada segar, punya motor nggak satu dua bahkan masih malas ke musola. Kita semua musola rajin semuanya ya. Kita banyakkan langkah kaki kita, sholatnya di masjid, di musola yang kita cintai. Ini kedua. Kalau kita pengen kemudian dosa kita pada rontok, kita pengen kemudian tinggi derajat kita sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya adalah kasratul khuthur ila masjid, kita banyakin langkah kaki ke masjid. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya kata Nabi di hadis Sahih Muslim tadi, kalau kita pengen itu tadi yang berusaha yang derajat. Yang ketiganya adalah kita intizarus sholati ba'da sholat. Kita hendaknya menunggu datangnya waktu sholat, sekalipun kita harus melaksanakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh. Udah diam-diam nanti malah tuh. Pengen sholat Johor, nunggu atau yang cepat kan habis maghrib ya. Habis maghrib kita nunggu waktu sholat isya. Nggak pulang, nggak kemana-mana, kita tunggu. Dari isya ke subuh lumayan lama. Niatin tuh Pak. Ya Allah, saya tidur ini saya niatin sambil nunggu sholat subuh. Maka nanti bangunin saya Allah sebelum subuh. Insya Allah tuh. Kata Nabi, la yazalu 'abdun bis sholatin madabatis sholat tahbisu. Seorang hamba tercatat dia masih sholat, madabatis sholat tahbisu, selama dia tercegah dengan sholat, dalam arti dia nungguin waktu sholat. Maka niatin. Kita niatin bahkan sekarang isya ke subuh ke zuhur ini kita niatin kita nungguin waktu zuhur. Sambil nunggu waktu zuhur saya ke pasar dagang. Sambil nunggu waktu zuhur saya ke pengempang anjing misalkan. Niatnya nungguin waktu zuhur. Saya sambil nunggu waktu zuhur ke sekolah dulu ngorek misalkan ke sekolah malam. Sambil nunggu zuhur saya ya ke kantor dulu. Jadi niatnya prioritasnya kehidupannya untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuan kita kan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah, illa liya'budun. Nah, maka kalau kemudian niat kita adalah untuk sholat zuhur misalkan sekarang, maka sekarang hanya selingan aja Pak. Ya, aktivitas karir kita di siang ini selingan doang. Pernah saya baca tuh. Saya mah kerja selingan doang, nungguin waktu sholat. Karena memang tujuan kita wajib untuk ibadah. Makanya memang selingan doang dan niatkan juga